Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bangunan kendali sedimen, yaitu bangunan Sabo Dam. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas salah satu bangunan kendali sedimen, yaitu Sabo Dam. Definisi Sabo. Sa berarti pasir, Bo berarti pengendalian. Sehingga Sabo Dam berarti pengendali pasir atau bisa dikatakan bangunan ini adalah bangunan pengendali erosi dan sedimentasi. Penerapan teknologi pada Sabo Dam ini tidak hanya terbatas pada mengendalikan sedimen di daerah vulkanik, melainkan juga diterapkan di daerah non-vulkanik dengan permasalahan berupa erosi, sedimentasi, dan tanah longsor. Secara singkat, awal mula Sabo Dam ini berasal dari Jepang. Pada waktu itu di tahun 1969, pemerintah Indonesia mengimplementasikan bangunan Sabo ini pada gunung berapi. Orang pertama kali yang memperkenalkan Sabo Dam ini adalah Tomoki Yokota. Bangunan Sabo memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah pelimpah atau peruap, apron, sayap, tembok tepi, kolam olak, dan bendung. Tujuan dan fungsi bangunan Sabo. Salah satu tujuan utama bangunan Sabo adalah untuk mengendalikan aliran sedimen yang dihasilkan oleh erupsi gunung berapi akibat hujan yang lebat di daerah hulu atau di daerah puncak gunung berapi, sehingga menghasilkan sedimen atau menghasilkan aliran debris dari sedimen yang terdeposit di bagian hulu dari gunung berapi tersebut. Sehingga untuk mencegah terjadinya banjir lahar yang dapat merusak infrastruktur di bawah atau di hilir, maka dengan adanya Sabo Dam ini dapat memitigasi terjadinya bencana tersebut. Berikut foto berikut dapat kita saksikan adalah video tidak menggunakan Sabo Dam. Kemudian video berikut ini adalah menggunakan Sabo Dam. Dapat kita lihat di video tersebut bahwa yang menggunakan Sabo Dam memiliki daya rusak yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan sungai yang tidak menggunakan Sabo Dam. Oke, mengapa di Indonesia perlu Sabo Dam? Ya, karena yang pertama adalah karena di Indonesia itu merupakan zona yang banyak gunung berapi aktif. Di sana terdapat sekitar 129 gunung berapi aktif di Indonesia. Tipe Sabo Dam merupakan ada dua tipe, yaitu tertutup dan terbuka. Dalam Sabo Dam tertutup itu adalah menahan seluruh inflow debris sampai sepenuhnya kolam hulu, kemudian akan dilimpaskan ke hilir dengan mercu bendung. Dan untuk tipe Sabo Dam terbuka itu memungkinkan diteruskannya secara bertahap sedimen yang tertahan di hulu ke hilir agar mengurangi deposit atau volume yang tertampung, kemudian meneruskannya ke
hilir dan berikutnya menjadi degradasi pada hilir. Tipe-tipe sabu dam. Ada tipe sabu dam tertutup dan terbuka. Berikut yang atas adalah tipe sabu dam tertutup, ya. Kemudian tipe yang bawah adalah tipe sabu dam terbuka. Berikut adalah ilustrasi fungsi dari sabu dam terbuka. Kita lihat diambil dari badan litbang sabu bahwa aliran debris flow atau aliran debris ini akan terdampak besar daya rusaknya apabila pada bagian badan sungai itu tidak diberikan sabu dam. Tapi dengan adanya sabu dam, maka sedimen itu dapat tertangkap atau terdeposit di bagian sabu, dapat tersaring di bangunan sabu, kemudian nanti airnya dapat diteruskan sehingga tidak merusak bangunan-bangunan yang di bawah. Pola pengendalian sedimen, ya, ada pola pengendalian sedimen yaitu berikut, ya, ada guguran larva, endapan material, kemudian ada hujan deras di situ dengan intensitas yang tinggi, kemudian material batu, pasir, kerikil terbawa dengan air sampai yang pertama ke dam penahan, kemudian ada tahun pengarah, kantong pasir, dan dam pengarah lagi, kemudian ada dam konsolidasi, kemudian nanti setelah melalui bangunan-bangunan air tersebut, maka efek dari aliran debris itu dapat terminimalisasi. Ya, berikut adalah gambaran pembagian zona, ya, untuk dikurang dari 3%, kemiringan 3%, maka itu daerah endapan, 3-6% daerah transportasi, dan lebih dari 6% atau daerah yang sangat curam itu merupakan daerah produksi. Fungsi tambahan sabu dam itu sebagai jalan atau outlet, kemudian sebagai irigasi. Ya. Kita lihat untuk tipe sabu dam tertutup, atasnya ketika tidak ada banjir maka bisa dilalui oleh kendaraan atau bisa dilalui untuk menghubungkan dua desa atau dua wilayah dengan adanya sabu dam yang tipe tertutup. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah sabu dam merupakan bangunan pengendali aliran debris atau aliran lahar yang dibangun melintang pada alur sungai, juga dengan tujuan sebagai bangunan penahan, bangunan perlambatan, dan bangunan penanggulangan aliran lahar di sepanjang sungai yang berpotensi terlalui oleh aliran lahar. Prinsip kerja bangunan sabu ini adalah dengan mengendalikan sedimen dengan cara menahan, kemudian menampung sedimen tersebut, kemudian mengalirkan material atau pasir yang terbawa oleh aliran dan meloloskan air ke hilir. Jadi intinya adalah batu, kemudian pasir itu dapat tertahan atau tersaring oleh sabu dam tersebut, namun air itu dapat melalui atau dapat terlewat oleh sabu dam tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.